Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ingatlah tubuh kita sangat berharga dan harus kita jaga supaya sehat, panjanglah umur kita, gizi seimbang isi piringku caranya. Harus sehat, harus bersih, bebas kuman. Cucilah tangan sebelum makan. Biasakan hidup bersih tiap hari. Biasakan sarapan di pagi hari. Jagalah berat badanmu, tetap normal, tidak kegemukan. Tetap normal, tidak kegemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya berharap pemirsa TVRI Bengkulu selalu sehat tentunya dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Melia Interna Asmara dalam Berendo TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, dalam Berendo TVRI Bengkulu kali ini kita mengangkat tema yang menarik tentunya untuk kita bahas bersama, yaitu tentang razia penyakit masyarakat atau yang kita kenal sebagai razia pekat pemirsa. Dan untuk itu di studio kita untuk membahas tentang razia penyakit masyarakat sudah ada yang menemani saya di sini untuk berbincang bersama. Kita akan membahas bersama dengan Bapak Herman Syahrial, yaitu Bapak Herman Syahrial, Kabid Trantibum Satpol PP Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Iya, perjalanan ke TVRI lancar tadi Pak? Lancar, sangat lancar. Iya, karena kita di Bengkulu nggak ada macet ada Pak. macetnya. Lancar Ya, Pak. Ini kita akan membahas tentang ini Pak tadi, razia penyakit masyarakat atau razia pekat Pak ya. Nih kalau membahas penyakit itu sendiri Pak, kan kalau untuk indikator dari penyakit itu parah atau tidak parah Pak. Kalau untuk Provinsi Bengkulu sendiri kalau boleh tahu nih separah apa sih Pak untuk pekat itu sendiri? Jadi baik terkait dengan razia pekat ini, sebenarnya razia pekat ini adalah merupakan kegiatan rutin ya, yang sudah dilakukan dari kami Satpol PP Provinsi Bengkulu. Jadi Satpol PP memang sudah punya program kegiatan yang merupakan razia pekat. Razia pekat. Razia pekat. Jadi razia pekat ini sebenarnya dari instansi lain seperti TNI Polri juga punya program ini gitu. Program ini. Jadi ketika kami akan melakukan kegiatan ini, biasanya kalau Pol PP yang akan melakukan kegiatan, kami juga minta bantuan dari Jadi TNI Polri, gitu. kolaborasi gitu. Iya. Jadi sama-sama turun, ya kan? Karena yang ditemukan di lapangan nanti kan macam-macam, ya kan? Mungkin ada yang dari pihak TNI yang terjaring kan, ada yang dari pihak Polri, mungkin kan nanti ada domainnya masing-masing untuk menyelesaikannya. Jadi terkait masalah penyakit masyarakat ini tanda kutip kan di sini kan yang sering mengganggu lah. Mengganggu, Ya meresahkan kan? Pak ya? Meresahkan, ya kan? Apalagi contoh misal lokasi dari tempat hiburan malam, ya kan? Kafe, mungkin warung remang-remang itu berada di dekat dengan lingkungan penduduk gitu. Sehingga masyarakat di sekitarnya merasa terganggu gitu kan, iya. dengan bisingnya suara musik, dengan macam-macam kan. Ya kalau yang namanya tempat hiburan malam itu kan memang awalnya dari situlah
akan terjadinya tindak pidana kejahatan. pidana. Dengan di situ ada minuman keras, ya kan, ada perjudian, ada prostitusi, dan juga bisa jadi ada juga peredaran narkoba. Narkotika. Itu. Nah, jadi berawal dari hiburan, tempat hiburan malam, kafe, remang-remang itu sebenarnya memang rawan terjadinya tindak pidana kejahatan itu. Makanya kami dari Satpol PP Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan aparat terkait lainnya itu sering melakukan razia itu. Jadi paling tidak dapat meminimalisir lah. Minimalisir, Ya, mengurangi. Karena kalau memang kita memang harus berantas habis semua agak susah juga sebenarnya. Iya, jujur aja agak berat katanya kan. Nah, paling tidak kita lakukan itu untuk meminimalisir lah, jangan sampai terjadi tindak pidana yang tidak kita harapkan gitu. Seperti itu Pak. Ini tadi Pak, saya kan menanya seberapa parah di Bengkulu ini sendiri Pak. Apakah masih bisa kita atasi atau masih dalam kategori wajar seperti itu Pak? Ya, kalau untuk saat ini masih bisa lah kita atasi ya. Walaupun sebenarnya sering juga terjadi di tempat-tempat hiburan itu perkelahian ya kan, bahkan sampai dengan tindak pidana pembunuhan gitu kan. Itu udah pernah terjadi. Udah gitu. pernah terjadi. Ya, jadi untuk hal yang seperti itu masih bisa juga kita lakukan pembinaan, kita lakukan edukasi pengawasan gitu kan bersama-sama dengan aparat keamanan lainnya. Aparat keamanan lainnya. Tadi untuk lokasi tadi Bapak menyebutkan ada kafe remang-remang seperti itu sendiri Pak. Sebenarnya untuk target lokasi sebetulnya selain kafe remang-remang seperti itu, apakah ada target lokasi lainnya Pak? Apakah seperti di pemukiman warga seperti itu? Iya, jadi begini, terkait dengan alokasi tempat hiburan malam ini yang kalau remang-remang ini sebenarnya inilah juga peran dari warga masyarakat ya, dari seluruh elemen masyarakat itu berperan aktif juga ya. Terkait dengan adanya lokasi mungkin di sekitar daerah penduduk ya, yang mungkin sudah sangat mengganggu. Mereka melaporkan gitu, melaporkan bersama dengan RT-nya ya kan, bersama-sama dengan lurahnya begitu membuat laporan tertulis kepada Satpol PP untuk segera ditertibkan gitu. Paling tidak ya agak dikurangi lah suara musiknya ya kan. Suara musiknya. Ya karena kalau sudah malam hari itu nggak ada, sekitar tengah malam itu nggak ada suara lain itu. Ya kan biasanya kalau siang hari mungkin masih ada suara truk yang lewat, ada suara mobil kendaraan. Nah sekarang kalau malam itu suara musik aja yang keluar gitu. Nah jadi masyarakat sekitar itu sudah ada sekarang laporan dari warga masyarakat di daerah Citandu ya. Citandu itu daerah lapangan golf itu, lapangan golf itu udah ada laporan terkait dengan itu. Iya. Jadi memang masyarakat di situ udah terasa terganggu dengan bisingnya suara pada malam hari itu. Jadi kami dari Pol PP ya kan sebelum bulan Ramadan ini juga sudah turun ke lapangan ya kan, ke lokasi yang dimaksud, sudah melakukan semacam ya himbauan lah, teguran lah, paling tidak dikurangi jam kerjanya gitu kan, musiknya juga jangan terlalu kencang, jangan keras yang mengganggu kan, sudah kita lakukan. Nah kemudian kemarin setelah kita lakukan mungkin sebentar berhenti, kemudian ada lagi laporan dari situ, ulang lagi ya kan. Makanya ya kalau orang lagi happy, lagi mabuk seperti itu kan susah juga dikontrol kan. Lupa dunia akhirnya dikencangkan lagi musiknya kan. Nah gitu. Jadi akhirnya kami datangi lagi dengan harapan nanti kalau memang masih juga akan kita tertibkan dalam arti mereka tidak akan punya izin itu di lokasi itu. Pasti izin usaha tidak ada, pasti izin bangunan juga tidak ada. Itu jelas melanggar aturan ya kan. Melanggar aturan. Nah, itu. Nih, ini kan sudah pernah dilakukan Pak ya sebelum bulan Ramadan, bahkan selama bulan Ramadan ini sudah pernah melakukan razia juga Pak? Sudah pernah. Jadi sudah pernah kita lakukan pada saat bulan Ramadan ini bersama-sama dengan pihak TNI Polri ya kan, turun bersama-sama. Itu tadi paling tidak kita memberikan himbauan lah ya kan, himbauan supaya paling tidak diminimalisir lah kegiatan gitu. Malamnya Pak ya. Kalau untuk razia itu sendiri Pak, biasanya yang ditemukan saat razia itu apa aja Pak? Iya, macam-macam ya. Kalau pada saat razia itu macam-macam. Yang paling utama itu kalau kita udah masuk ke hiburan malam itu pasti minuman keras ya. Minum keras itu pasti. Kemudian kita kalau melihat dari identitas diri masing-masing yang pengunjung yang datang itu kebanyakan juga tidak bawa identitas diri gitu. Tidak bawa KTP gitu kan. Bawa disengaja atau seperti apa. Makanya itu biasanya kita bawa ke kantor untuk dilakukan pendataan gitu, pembinaan dan pendataan. Nah, saya akan bertanya lebih banyak lagi tapi setelah jeda dulu Pak ya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu tetaplah bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, kami segera kembali.